malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi, membahas bidang apapun, kesehatan, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Kami juga senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, seperti pada malam hari ini Anda mungkin bertanya, saya tampak berbeda. Olivia Teja malam hari ini berbeda dari biasanya. Yang saya gunakan pada malam hari ini adalah kostum atau busana adat Dayak Kalimantan Tengah. Kenapa saya menggunakan pakaian ini? Selain daripada promosi wisata, dan inilah kami dari Kalimantan Tengah. Pemirsa, kita akan berbincang-bincang pada malam hari ini dengan narasumber saya, Insinyur Elisa Lambung, Ketua DPW Komite Seni Budaya Nusantara KSBN Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Narai kabar? Olivia. Balap. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Pemirsa, tema yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini adalah Komite Seni Budaya Nusantara menuju kehidupan atau tatanan baru. Kita akan membahas seperti apa yang dimaksudkan dengan tatanan baru. Program apa saja yang akan diluncurkan oleh KSBN sendiri. Kemudian, kiprah yang sudah dilakukan oleh KSBN kini dan nanti. Bersama saya, Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Langsung saja, Ibu. Kita berbincang-bincang dengan KSBN. Sebelum kita lebih jauh lagi berbincang, kita ingin tahu apa sih KSBN ini, organisasi seperti apa sih? Ya, baik. Terima kasih, Olivia. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi salam budaya, salam KSBN buat pemirsa semua yang saat ini menyaksikan siaran langsung baik di Jurnal TV ataupun di Facebook ya, yang disiarkan secara langsung. Yang di TV kabel kita. Yang ada di TV kabel juga ada ya, Mbak Olivia. Nah, jadi baiklah, saya terima kasih juga sudah diundang ke studio sini. Jadi memang banyak yang bertanya apa sih KSBN itu. Jadi sampai penasaran, jadi sampai minta waktu dengan saya untuk bisa menjelaskan sesuatu tentang KSBN ini. Jadi KSBN ini singkatannya itu dari Komite Seni Budaya Nusantara. Jadi ini sudah terbentuk di 13 provinsi, termasuk yang saat ini ada di Kalimantan Tengah. Jadi kita sudah membentuk ini dari awal tahun. Nah, sebetulnya kita mau melakukan pelantikan, tetapi karena COVID, jadi kemungkinan kita melakukan pelantikan dengan cara Fitcom, mungkin ya, daring. Mungkin itu sedang kami persiapkan. Rencananya kapan, Ibu, pelantikannya ini? Kemungkinan Juli, sekitar bulan Juli. Nah, jadi KSBN ini merupakan perkumpulan yang membentuk atau organisasi yang memfasilitasi berbagai asosiasi atau komunitas seni budaya yang ada di seluruh Indonesia, juga khususnya di Kalimantan Tengah ini juga. Makanya kami membentuk juga DPW Kalimantan Tengah. Dan ini didirikan pada tanggal 2 Februari 2017 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal yang sama. Jadi fungsi dari KSBN sendiri adalah sebagai NGO yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam membangun masa depan peradaban bangsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Visi dari KSBN sendiri, Mbak Olivia, ini adalah menjadi organisasi seni budaya untuk menampilkan kekayaan seni budaya unggulan yang ada di Nusantara, baik di forum nasional maupun internasional. Bisa dijabarkan seni budaya yang seperti apa yang dinaungi oleh KSBN ini sendiri? Jadi KSBN ini kami bentuk itu menaungi seluruh dari seni budaya yang ada di wilayah Indonesia. Karena seni budaya ini tidak hanya ada di satu provinsi, tapi di seluruh wilayah Nusantara. Makanya di sini juga ada berbagai macam seni budaya. Jadi seni budaya itu tidak hanya menari, tidak hanya melukis, dan tidak hanya untuk seni dalam kita bermake up pun itu udah seni. Nah, itu semua akan menjadi satu wadah yang kita tampung di KSBN. Bahkan di sini ada tradisi lisan.
Mungkin kan baru dengar tradisi lisan apa sih? Tradisi lisan itu adalah sejarah lisan. Gitu. Jadi pantun atau cerita rakyat yang mungkin sering kita lupakan, apalagi dengan generasi-generasi yang sekarang. Itu sering dilupakan. Kemudian dari KSBN sendiri mengadopsi itu untuk mengajarkan kembali. Adakah niatan atau dalam tanda kutip di sini untuk membukukan yang seperti Ibu katakan tadi? Karena kan selama ini kita kan hanya secara lisan turun-temurun. Itu bagaimana misalnya? Adakah keinginan untuk kita bikin jadi sebuah buku atau sebuah tuntunan? Ya, nanti mungkin kita akan mengalir saja, karena ini memang saya juga bersyukur ya, terima kasih juga buat teman-teman seniman yang ada di Kalimantan Tengah ini, karena begitu mendengar KSBN semuanya antusias, bahkan dari beberapa kabupaten juga sudah kontak ke saya, minta untuk dibentuk juga di wilayah kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ini. Karena di sini kita memang membentuk KSBN ini adalah bentuk wadah, jadi semacam kayak adat istiadat, ritus, juga pengetahuan tradisional, busana tradisional, kuliner, terus jamu, kerajinan, terus sistem teknologi tradisional gitu kan, dalam arsitektur dan pembangunan tradisional, sistem irigasi dan sebagainya, seni. Kemudian dari semua penjabaran ini yang Ibu katakan tadi, seberapa urgent ataukah ada degradasi nilai sehingga lahirlah komite ini sendiri, Bu? Ya, sekarang ini memang dari pusat juga kebetulan memang semuanya kawan-kawan di KSBN pusat juga, saya kemarin kita berkumpul di Jogja, ada rakernas kita, dan di situ saya senang sekali bertemu dari seluruh wilayah Indonesia, dan di situ kita menampilkan adat istiadat kita sendiri, dan juga ketua umum kami dalam hal ini Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Hendarman Supanji, salam dari beliau, karena beliau juga sangat interest dan juga sangat mendukung akan budaya-budaya kita di Kalimantan Tengah ini. Bagaimana melihat sekarang anak-anak milenial, mereka lebih interest dengan adanya yang namanya budaya-budaya, contohlah K-pop, kemudian budaya barat, itu sangat mudah mereka terima. Bagaimana dari dari komite kesenian ini sendiri mentransferkan ini kepada mereka? Jadi visi misi kita pun di sini, misi KSBN memang salah satunya adalah mensosialisasikan seluruh seni dan budaya tradisional Nusantara, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi memang ini tugas kita sama-sama untuk mensosialisasikan hal ini, dan juga kita mempertahankan warisan tradisional Nusantara dari klaim negara lain. Nah, jadi menjadi wadah satu komunitas juga yang ada seni budaya yang ada di seluruh Indonesia, juga melestarikan dan mengembangkan kekayaan seni budaya yang telah ada secara turun-menurun, agar tetap lestari dan lebih dikenal serta dicintai banyak orang dari segala kalangan. Tugas yang harus dilakukan atau peran yang diambil KSBN sendiri untuk mensosialisasikan ini kepada anak-anak muda seperti apa, Ibu? Apa cara yang dilakukan? Karena kan terpaan media itu kan begitu dahsyat, di genggaman tangan mereka bisa melihat yang namanya kebudayaan lain. Contohnya sekarang nggak usah jauh-jauh, anak-anak kita sekarang K-pop itu sudah paling digemari lah intinya sekarang, pergeseran dari dunia barat. Apa upaya yang dilakukan teman-teman KSBN ini untuk menjangkau anak-anak muda itu? Adakah mungkin di sini tayangan yang mungkin next akan diberikan mungkin oleh teman-teman dari KSBN sendiri tentang budaya atau seperti apa? Sekarang ini yang saya lihat ya, di Kalimantan Tengah ini khususnya, untuk melestarikan budaya ini memang dimulai dari saat anak-anak masih sekolah. Jadi saat-saat mereka masih sekolah, di situ ditanamkan. Makanya di sini KSBN juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik pun dari dinas pendidikan ataupun dinas pariwisata, juga dinas sosial, karena semuanya seni dan budaya itu tuh mencakup itu semua. Jadi apalagi dengan COVID seperti ini kan, jadi sangat berdampak kepada seniman atau pelaku seni, bukan hanya ada di Kalimantan Tengah, tetapi seluruh Indonesia mungkin dampak daripada COVID-19 ini. Nah, jadi kembali tadi ke masalah kita untuk melestarikan ataupun untuk menarik perhatian dari anak muda, saat ini memang kerjasama antara dinas pendidikan juga dinas kebudayaan itu sudah kolaborasinya sudah bagus, karena saya kemarin juga sempat melihat bahwa
mungkin dari Kapolda juga wilayah Kalimantan Tengah ini juga kan mereka menyelenggarakan satu event yang mana semua pelajar-pelajar mungkin selama ini pelajar-pelajar terdampak COVID, jadi mereka kan tidak bisa melakukan aktivitas, sehingga saya juga sangat dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kapolda Kalteng juga ya, karena kemarin saya lihat mereka di Taman Budaya, nah itu juga mereka melakukan latihan-latihan dan di situ anak-anak muda semua dan mereka belajar menari, belajar lain dan sebagainya. Bahkan mungkin karena kan seni atau budaya yang tadi saya sampaikan bahwa banyak yang dilupakan atau mungkin sulit ya untuk kita belajar. Contoh seperti ngarungut. Nah, ngarungut itu mempunyai satu keahlian. Nah, tapi kepala dinas kebudayaan kita Pak Guntur Talajan tuh sangat jago tuh kalau hebat dia kalau untuk karungut gitu. Tapi jangan sampai karungut ini stuck di tataran yang kita katakan usia dewasa yang untuk anak-anaknya. Bagaimana untuk mensosialisasikan dan juga untuk mentransferkan ini kepada anak mudanya, Bu? Ataukah dia harus masuk ke sekolah atau punya pendidikan khusus untuk ini, kursus seperti apa? Iya, salah satunya adalah karungut dan yang kedua itu ngasana. Ngasana itu dia agak berbeda kalau saya dengar ya untuk dia punya syair ataupun iramanya antara ngasana dengan karungut. Tapi keduanya itu sangat sulit kalau bukan orang yang betul-betul mempunyai talenta untuk bisa menyanyikan itu. Nah, jadi saya beberapa waktu yang lalu saya juga sempat bertemu dengan seorang ibu yang usianya sudah 80 tahun. Saya juga sempat siaran langsung share di situ dan dia menyanyikan lagu bukan karungut ngasana. Nah, mana ngasana ini adalah satu budaya adat Dayak yang biasanya itu sewaktu menikah itu dinyanyikan atau dimainkan 1 hari 1 malam. Biasanya itu adalah betul-betul adat yang sekarang jarang ditemukan karena memang sekarang ini sangat praktis ya. Sudah tidak seperti dulu, tapi waktu saya menikah dulu sempat sama orang tua saya itu sempat kita ngasana tersebut. Nah, jangan sampai itu berhenti sampai di usia dewasa seumuran kita mungkin yang untuk next generation seperti apa, Ibu? Makanya di sini saya juga kan salah satunya memang program kerja kita itu masuk di program kerja kita juga karena memang ada di dalam visi misinya kita. Nah, ini nanti yang akan kami coba dalami lagi apa yang harus KSBN lakukan. Makanya kita juga selalu kerjasama dengan Dinas Kebudayaan juga dengan pihak Pemprov ya. Makanya kita juga mau minta waktu bertemu dengan Pak Gubernur Kalimantan Tengah. Saya sudah kontak dengan Pak Sekda juga kemarin. Dan kita mau melakukan audiens. Jadi kita di sini serius untuk memperkenalkan KSBN, juga melakukan kegiatan yang terbaik untuk bisa menampung dari seluruh pelaku seni yang ada di Kalimantan Tengah ini. Karena semua seni itu penting. Apapun itu, seni lukis pun penting, karena seni lukis itu kan saya suka seni lukis, bahkan di rumah saya banyak lukisan, karena itu menyampaikan sesuatu inspirasi, bahkan sesuatu intuisi yang sangat luar biasa sekali untuk orang bisa menciptakan itu. Itu salah satu dari seni juga, seni lukis. Bahkan saya berharap seni lukis ini pun bisa ada di rumah-rumah para pejabat-pejabat kita ataupun pelaku-pelaku yang menyenangi seni, terutama seni yang dibeli dari peseni-peseni kita, pelukis kita yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga mereka pun diperdayakan, diperdayakan untuk mereka juga bisa menjadi lebih besar lagi. Berbicara tentang pelukis, kemudian kita sendiri mengenal adat istiadat kita dan juga ritual kita, seperti contoh, saya ambil contoh adalah tiwah. Di dalam tiwah ini mereka selalu menggunakan yang namanya patung sapundu. Itu tidak semua orang bisa mengukir, tidak semua orang bisa melakukan itu. Kemudian mereka membuat yang namanya peti mati juga dengan ukiran. Bagaimana dari teman-teman KSBN ini mengakomodir orang-orang seperti ini yang memiliki talenta tetapi belum memiliki dalam tanda kutip perhatian lebih, Bu? Iya,
memang dalam hal ini ya kita butuh dukungan dari pemerintah juga, butuh dukungan dari pemerintah juga dari pihak-pihak swasta, baik pun perusahaan-perusahaan besar untuk bisa memberikan dukungan kepada para seniman yang ada di Kalimantan Tengah ini. Dan seni pahat kita pun di Kalimantan Tengah ini, anggota kita KSBN juga kita sudah promo-promo juga melalui KSBN kita, melalui di FB kita ada punya KSBN juga di situ. Nah, di situ seni pahat, seni patung, nah juga seni-seni yang sudah ada itu tidak kalah dengan wilayah-wilayah lain. Bahkan kita punya tuh sangat artistik kalau menurut saya ya, dengan dia punya seni pahat yang bagus juga kan. Sekarang juga biar ini terus diterapkan, siapapun gubernurnya, siapapun pemerintahnya, apapun kepentingannya. Jadi seni pahat ataupun ciri khas dari orang Dayak Kalimantan Tengah ini, nah itu terus disosialisasikan, bahkan dipakai di kantor-kantor juga kan. Nah, jadi itu bisa untuk meningkatkan dan bisa untuk melestarikan salah satu beberapa budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini. Sebelum teman-teman KSBN istilahnya bergerak lebih jauh lagi, sudah berapa banyak Bu kesenian kita, kebudayaan kita yang bisa dirinci atau sudah tertulis di daftar teman-teman KSBN? Misalnya kita ada punya seni lukis, kita punya seni patung dan lain sebagainya. Tetapi jangan dijawab dulu Ibu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.